Fatimah. Sini. Astagfirullahaladzim. Yuk kita ingetin aja yuk, pasti ngeliat. Kalau kita datang sekarang, kita bawa kamera, yang ada malah makin ribut. Ini aja. Takutnya kalau kita datang makin ramai kan. Kita mending sekarang cabut aja, kita cari tempat sepi dan janjian sama Fatimah. Tapi kita dengerin dulu masalahnya apaan. Ya nggak kedengeran. Tetap. Ngomongin karir apa perjodohan. Astagfirullahaladzim kok jadi... Udah. Kamu gimana? Kita kan di sini mau bantuin ya. Kalau kita diem aja di sini kita nggak ada gunanya dong. Yaudah langsung kesini aja sih. Ayo cepetan. Lawan siapa dilawan? Assalamualaikum. Siapa ini? Ya, kita mau ketemu sama Mbak Fatimah. Bu, bentar aja Bu. Kamu siapa? Saya Fatimah. Fatimah. Kamu ya? Bu. Sini kamu. Bu, itu ada calon kamu. Ada calon kamu. Kamu siapa sih? Bu, sebentar aja. Ikut campur aja urusan orang dulu, Bu. Sini. Nanti aja aku. Ini ada calon kamu, jangan. Iya, Bu. Ya udah Bu, kita pergi ya Bu. Maaf ya ganggu. Pergi sana. Iya. Mbak, campur aja urusan keluarga saya. Iya, Bu. Ayo, udah ayo semua yuk. Barusan dia bilang janji. Iya, gue juga dengar. Yaudah yuk kita mending balik dulu. Ntar kita kesini lagi. Kita janjian sama dia yuk. Ini udah lama banget loh kita nungguin yuk. Gue takutnya kenapa-napa. Yaudah coba ditelepon. Udah gue bilang dari tadi kan. Ya nggak mungkin kenapa-napa juga kan. Itu kan keluarganya. Halo, Assalamualaikum. Mbak, gimana ini? Kita udah nunggu. Kita nunggu deket rumah Mbak, iya. Atau mau kita samperin aja? Ini masih ribut-ribut di sana. Oh ya udah, kalau misalnya emang kita nggak usah ke sana, ya udah kita tunggu Mbak di sini aja deh Mbak ya. Iya Mbak, lihat keluar rumah Mbak, lihat kanan. Kita ada mobil di situ. Iya. Ya udah. Yuk, Assalamualaikum. Gimana? Udah. Dia mau kesini. Masih kedengeran sih mamanya kayak marah-marah kayak gitu. Masalah apaan sih sebenarnya? Duh, Kak, ya ampun, maaf banget ya tadi kelakuan mama aku kayak gitu. Tadi tuh sebenarnya ada masalah apa sih Mbak? Iya, jadi si cowok itu mau jodohin aku. Cowok yang tadi dijodohin sama kamu. Iya, aku nggak mau sama dia. Loh, kenapa kamu nggak bilang aja sama mama kamu kalau kamu nggak mau sampai harus ribut-ribut di teras rumah, kan kamu tahu jadinya. Mereka tuh maksa aku buat nikah. Aku tahu kelakuan dia itu. Ini kamu keluar sini izin sama ibu, izinnya apa ini? Aku bilang aja aku mau cari kerja. Makanya aku langsung buru-buru pergi ke sini. Diizinin nggak? Nggak tahu lah. Aku langsung pergi aja. Tapi masa cari kerja malam-malam sih kamu bilangnya? Udah sih Kak, nggak apa-apa. Aku tuh lagi butuh. Aku pengen ngungkapin semua permasalahan ini Kak. Ya udah Mbak, boleh jelasin lagi nggak permasalahan Mbak yang dikirim ke email? Jadi gini loh Kak, akhir-akhir ini tuh kedua orang tua tuh sering cekcok gitu. Ya biasa, soal ekonomi gitu. Sebenarnya sih kan ayah aku bilang katanya kalau setiap ngasih uang tuh pas segitu. Per bulan tuh emang banyak segitu, tapi ibu aku selalu bilang kata itu yaudah Kak, sekarang aku minta buat anterin ke pangkalan ojek. Pangkalan ojek? Kok pangkalan ojek? Iya, ayah aku kan kerja jadi ojek di sana. Oh, tukang kamu ojek. ngojek. Nah, ya udah kalau gitu kita langsung ke sana aja coba. Jadi selama ini tuh pekerjaan ayah Mbak tuh ngojek gitu? Iya, ayah aku ngojek di sana. Jadi maksudnya bulanan ke ibu kurang sampai akhirnya kamu jadi curiga karena mereka ribut terus mengenai uang. Iya, jadi mereka itu selalu berantem soal uang gitu. Tapi kamu pernah coba ngobrol sama ayah kamu atau ibu kamu nggak sebagai penengah gitu? Enggak, Ada apa nih?
Astagfirullahaladzim. Ini, tapi kok kayak lihat orang ini tadi ya? Kenapa sih? Ngapain kesini? Ih, enggak. Ayo, kita ada masalah apa mas? Tenang dulu dong. Saya calon suaminya Fatimah. Iya, Jangan dulu. Ya, lepas bang, jangan begini caranya. Kita turun. sama perempuan gak bisa. Ya tenang dulu, ini ada masalah apa? Ini calon istri saya tau gak? Sini, kamu pulang aja. Kamu disuruh pulang sama mama tau gak? Enggak, Aku dapat amanah dari mama buat bawa pulang kamu tau gak? enggak, aku nggak mau. Ayo pulang. Nggak mau. Mas, tenang dulu. Sekarang Fatimahnya aja bilang kayak Udah yuk kak, Masnya ayo mau kak, kita ngapain? masuk aja kak. Ayo kak. Tuh, dianya aja nggak mau. Udah ayo kak. Ayo cepat pulang. Kita tuh bukan murid, lepas nggak? Dengar dong mas, hargain. Mas, saya harus bawa pulang dia karena orang tuanya kasih amanah ke saya. Saya calon suaminya. Mas, Kamu gak usah. jangan kayak gitu ya, aku nggak perlu nerima kamu. Mas, lagian Mbak Fatimah ini. Nggak mau. Udah kak, ayo kak, ayo kak. Yaudah, yuk. Jadi kita nggak bisa apa-apa, mas dianya nggak mau. Saya kalau ada apa-apa sama Fatimah saya nggak tanggung jawab. Kalian yang tanggung jawab ya. Ya udah. Mbak Fatimah ini kita udah yang dewasa jawab. mas, punya hak sendiri. Awas ya. Pokoknya saya mau tahu ya. Ya udah nggak usah tunggu. Mbak Fatimah udah dewasa, punya hak sendiri nentuin pilihan hidupnya. Oke, saya bakal bilang mamanya. Yaudah, yuk, balik yuk. Fatimah, Ini ayo pulang. apa lagi ya Pulang. Allah? Ih, aku Mama bakal marah tau gak? Gak apa-apa, biarin, biar aku yang Mas, Ayo, dibilang Mas, bukan tenang, muhrim, Mas. hargain dong prinsip Saya orang. tenang mas. Ini Mas siapa? Di sini gue bilang gue temennya. Lu jangan kayak begini dong caranya. Lu masuk mobil orang tiba-tiba narik orang keluar. Mas, gua disuruh mamanya. Udah kakak. Gua jemput dia. Kamu Ya sekarang gue tanya Ayo. di sini. Gue tanya di sini. Fatimahnya mau nggak? Fatimah ayo pulang. Aku nggak mau, Tuh, lu udah dengar sendiri. Aku baik-baik. Ayo ikut pulang. nggak mau. Udah deh mas, jalan aja mas. Udah, Jalan aku aja, bilang. mas, motornya dong, ke pinggiran kita mau jalan, Oke, ada kalau keluar gitu. nih. Kalau ada apa-apa, aku nggak tanggung jawab ya. Serah Ya udah. orang dewasa, Kita yang tanggung jawab, kan kita kita masih bilang. diatur. Awas ya. Biasa aja tuh tutupnya. Baik, udah. Biar Siapa sih sebenarnya? Iya, dia tuh yang mau dijodohin sama mama aku. Aku nggak mau sama dia. Aku udah tahu kelakuannya dia tuh kayak gitu. Tapi kok kasar banget kayaknya narik-narik kamu kayak begitu tadi. Iya, makanya aku nggak senang tuh dia kasar kayak gitu. Tapi mama kamu maksa kamu sama dia. Iya, mamaku tuh taunya ya dia baik karena dia tuh orang kaya. Dia bisa menjamin hidup aku. Aduh, yaudah, nggak usah dipikirin. Yang penting kan dia udah pergi kan. Sekarang ini aja, kita fokus ke pangkalan ojeknya aja. Pangkalan ojek Iya. di mana? Agak Masih depan depan lagi, iya masih di depan. Depan. Iya. Yaudah, yuk mas, ke depan dulu. Jadi itu ya, pangkalan ojek yang di depan situ ya? Iya itu kak, itu pangkalan ojek ayah aku kak. Tapi ayam mbak ada di situ nggak tuh? Iya, Kayaknya cuma dikit deh yang di Iya situ. kayaknya. iya kok nggak ada ayah aku ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Mendingan nggak kita ada. cari tahu aja deh, yuk kita tanya. Ah, boleh. Gini aja, ini kan ada kamera. Takutnya nanti kalau kita datang ke sana yang ada mereka malah marah atau kepancing emosi atau mungkin malah kabur kan nggak ada yang tahu. Biasanya kan kayak begitu. Oh iya sih. Gini aja deh, gue coba nyamar pakai jaket, gue coba ke sana nanya salah satunya ya, Bapak Budiman. Iya Oke? kak, iya, Kalian tunggu di sini aja ya. iya kak. Jaket gue tadi mana ya? Nih, tunggu sini ya kalian ya. Lo bawa kamera nggak? Mau nggak? Ntar dari sini aja deh, Kendit ya. Biasanya kalau misalnya orang tua mbak berantem itu sebenarnya karena apa sih? Selain karena uang, mungkin ada faktor lain kan? Belum tentu karena uang aja. Enggak sih, emang aku juga nggak tahu. Akhir-akhirnya emang ayah aku sama ibuku tuh sering berantem gitu. Cuma karena itu. Padahal uang bulanan tuh udah dikasih emang segitu. Tapi ibu aku selalu bilang katanya kurang. Aku juga nggak ngerti kenapa. Gimana ya? Ini gue berusaha nanya, terus Pak Budiman di mana? Dia bilang lagi nganterin langganannya cewek. Langganan. Janda.
janda anak satu namanya Bu Rini. Iya, Mbak, janda anak satu. kenal? Langganan, soalnya katanya langganan berarti... Nggak tahu kak. Jangan-jangan aku lagi deket sama dia kak. Mbak jadi menyangkanya gitu kan kita lagi ngomongin tentang perekonomian keluarga. Jadi orang lain dia di sini. Tapi gue tadi dengar katanya mereka kan emang kalau nganterin Mbak Rini tadi tuh emang lama, kayak sejam 2 jam gitu. Ya ampun kak. Dan menurutnya ini pasti ayahku deket sama cewek itu. Gini deh, lo dapet alamatnya nggak? Kalau misalnya Ada. langganan harusnya orang-orang tahu dong langganan yang lain juga dong berarti. Ada gue ngerti katanya dia jual toko roti di ujung gang sini. Kita cari aja apa kesana ya? Ya kak, ayo kak cari kak. Jangan-jangan ini juga kali ya yang bikin orang tua aku selalu ribut tiap hari. Kalau kata saya sih jangan suzon dulu mbak. Di sini kan emang mungkin masalah perekonomian kan. Justru kalau misalnya ada langganan itu bagus dong. Ya tapi kenapa harus selama itu gitu? Ya ampun, kenapa ayahku jadi kayak gini sih ya? Ya udah bener sih kata Fatia, mending Mbak jangan suzon dulu ya. Kita jangan berpikiran buruk dulu, mending kita langsung coba cek sana dulu aja. Mas Bas, kita jalan nih Mas Bas. Ujung jalan ini toko Ya, roti. Ini depannya belok kanan, nanti di ujung jalan toko roti kan. Katanya Bener ini jalannya ya? Ini tinggal lurus aja katanya. Di sana sini ada toko roti. Iya. Tadi agak jauh sih kayaknya. Di ujung gang pokoknya. Coba aja, ikutin aja. Toko roti pokoknya yang gue tahu. Ya semoga aja dia masih ada di sana ya. Coba aja. Tadi dia bilang udah lama di situ, sekitar 1 jaman gitu. Wah, lama banget 1 jam. Harusnya kan kalau udah nganterin pelanggan gitu balik lagi ke pangkalan kan biasanya mbak kalau ojek. Iya, aduh aku jadi nggak tahu ini kenapa sih ayahku jadi kayak gini. Lo coba cek sana dulu. Oh, sepi banget ya jalanan sini. Takutnya takutnya salah jalan malah buntu ntar. Kata harus mundur jauh banget lagi. Nggak mungkin sih mas kalau buntu. Nggak mungkin. Kak, itu ayahku. Ayah ngaku aja deh, ayah deket sama janda itu kan? Aku dengar dari teman-teman ayah itu lagi deket sama janda itu sampai pulang kayak gini. Apa sih? Nggak jelas gitu. Nah di sini anak bapak tuh cuma mau cari tahu. Tadi kita cari bapak ke pangkalan, tapi bapak nggak ada. Terus kata teman-teman bapak tuh lagi nganterin pelanggan bapak, ya namanya Bu Rini, janda itu kan. Di 45 itu cuma pelanggan bapak aja. Kalau ayah jujur aja, gak usah bohong sama aku ya. Sekarang udah ketahuan. Pak, gini loh Pak, tadi kan kita coba nyari bapak di pangkalan. Tapi tiba-tiba teman-teman bapak ngomong kalau bapak nganterin perempuan yang namanya Rini, yang katanya janda anak satu. Bapak katanya kalau nganterin Mbak Rini itu sampai sejam 2 jam gitu di rumahnya. Ayah ngapain aja di sana? Pelanggan tuh gak kayak gitu ya. Pak, ya jelasin dulu aja ke anak bapak Pak. kalau emang nggak ada apa-apa. Ayah, Pak, jelasin aja sama aku ya. Pak, kalau misalnya nggak ada, ini kan anak bapak dia. Enggak, ayah Pak, bisa bohong. ngobrol baik-baik dulu nggak sih Sebentar, Pak? Pak, Ini nih pasti kan yang bikin ribut sama ibu. Pak gini deh Pak, bisa kita ngobrol baik-baik aja nggak Pak? Jangan di tengah jalannya begini nggak enak Ayah Pak. kenapa harus kayak gini sih ya? Jelasin sama aku ya, nggak usah. Pak, Bapak mau kemana sih Pak? Pak ini kan Pak, kasihan anak Bapak. Pak, Bentar, Pak, Bapak. Pak, Anak Pak. Bapak cuma butuh. Ya udah, ayo kita kejar, ayo kita kejar. Kak, kak, jangan kak. Aku pengen ke rumahnya si Rini itu kak. Lah itu bapak gimana? Yaudah gini. Aku pengen cari kerja dia dulu. Yaudah, Fatia sama Fatimah ke tempat nyari ini, gue coba ngejar dia, oke? Ya udah kita naik mobil aja. Gue naik motor, Ayo, Yuk. gue camper satu dong. Bagi Yuk. motor. Mbak, tapi sebaiknya Mbak tuh jangan suzon dulu kan tadi barusan Papa Mbak udah jelasin tuh kalau sebenarnya itu hanya pelanggan biasa kan. Tapi kak, kalau misalkan pelanggan itu nggak kayak gitu sampai pulang malam, itu lama. Masa pelanggan kayak gitu sih kak? Iya tadi juga awalnya saya sempat curiga tapi setelah dijelasin barusan Enggak, ini pasti papa aku tuh kayak gitu kak. Pasti ayah aku tuh main cewek di belakangnya.
teman-temannya aja udah bisa ngenilai gitu, Kak. Masa Kakak nggak bisa ngenilai sendiri sih, Kak? Iya makanya, kan di sini Mbak sebagai anaknya, justru harusnya dipercaya sama orang tua. Saya juga minta maaf, tadi saya sempat agak ke bawah juga, karena saya juga agak panik, karena udah sejam kan katanya nganterin. Iya, ya ampun. Kayak aku ini bener-bener pasti ini lagi deket sama cewek itu. Ini kok dia naik motornya pelan banget ya? Apa jangan-jangan dia tahu kita ikutin? Mbak tuh belum ada buktinya Mbak. Belum ada buktinya, jadi kita nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa cewek itu ada main-main sama ayah Mbak. Ya saya di sini nganterin Mbak, cuma biar ngilangin. Saya di sini nganterin Mbak, cuma biar ngilangin rasa penasaran Mbak. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya emang bener deh kata ayah Mbak. Emang mereka tuh nggak ada apa-apa. Saya juga biasa kalau misalnya tinggal nganterin ojek, kalau memang saya ada keperluan penting lainnya, saya percayain sama dia. Terus Mbak. tadi kenapa ayah aku langsung tiba-tiba panik kayak gitu, main pergi? Kenapa dia ninggalin aku kayak gini? Ya itu kayaknya kaget Mbak, karena ngeliat kita bawa kamera. Apalagi saya kan di sini sama Mario pakai seragam Mbak. Gimana tuh? Banyak orang. Bener tega ya aku. Ya udah Mbak gini, saya sekarang nganterin Mbak buat ketemuin Mbak Rini itu. Tapi saya minta Mbak nggak boleh emosi karena di sini kita datang sebagai tamu. Kita mencari informasi tentang ayah Mbak. Jadi Mbak saya harap jangan ada emosi di sini Mbak. Kak, ini tokonya yang mana ya? Ini di ujung jalan sini sih. Jadi kita turun aja deh Mas nyari. Oh ini nih. Ini. Iya benar-benar nih. Yaudah, yuk. Bu. Bentar Bu, boleh nanya sebentar? Maaf ganggu. Sini sebentar deh Bu. Nah, ini rumah siapa ya Bu ya? Tahu tuh katanya mau ada pesta. Ada pesta? Iya katanya. Ibu nggak tahu ini rumah siapa? Nggak tahu. Katanya ada mau pesta. Makanya Iya, rame-rame orang-orang kayak gitu. begini. Iya. Orang-orang Oh gitu. Oh ya udah makasih banyak Iya, ya Bu ya. iya. Maaf ganggu Bu. Iya. Silakan. Pesta mana? Ayo Kak. Mbak. Tapi jangan emosi, saya udah bilang nih mau minum. Udah, Kita ayo, bertamu Kak. kesini. Mbak, salah orang lagi kan gue. Mana yang namanya bilang ini tempatnya. Hah? Kamu yang namanya ini ya? Jangan kayak gini, Bapak. Kamu ada apa sama ayah saya? Saya nggak ada apa-apa dengan Pak Budiman. Oh, nggak usah banyak alasan. Saya ini hanya pelanggan ojek doang. Terus kenapa dia selalu malam pulangnya? Ya, saya nggak tahu, saya hanya pelanggan doang. Saya dengar dari teman-teman ayah saya sendiri. Sering nganterin Mbak, tau nggak? Kenapa sih? Yang datang sini. Aku ini anaknya. Maaf ya Mbak ya. Saya ini aku emosi, Kak. Iya yang benar. Kamu jangan bertengkar. Kamu jangan asal. Kamu yang buat rumah tangga ibu saya rusak, tau nggak? Mbak, di sini ini Mbak ini nanya, Mbak Rini kan? Emang pelanggan ojeknya Pak Budiman? Ya. Mbak, Jadi kamu ada apa sama ayah saya? Kenapa tiba-tiba barang saya lagi kerja. Iya, kita minta Saya maaf nggak Mbak. tahu ini terganggu semua. Dia yang udah bikin kesel. Iya Mbak, maaf ya Mbak. Dasar. Udah. Ayo cepet. Maaf ya Mbak, udah ganggu. Udah. Misi Pak. Mbak, kenapa sih? Saya kan udah bilang Mbak. Dia udah merusak semuanya, Kak. Mbak, Orang tua aku bisa berantem setiap hari gara-gara dia. Buktinya apa, Kak? Dia itu udah nelfon malam sama ayah. Mbak, jelas ini kita tuh nggak punya bukti konkret. Gimana kita mau nyalahin Terus dia? apa karena teman-teman ayah aku, Kak? Mbak, saya udah bilang jangan. Maaf, saya potong bicara sebentar. Gini ya Mbak ya, saya tuh nggak ada hubungan. Gak usah banyak alasan kamu kalau nggak rela dulu. Please, tolong dengerin aku dulu. Gini Mbak, dengerin dulu. Saya nggak ada hubungan apa-apa dengan saya. Saya itu cuma pelanggan ojek Pak Budiman doang. Terus kenapa ayah saya kayak gitu? Kamu udah merusak semuanya, kamu. Maaf ya, walaupun saya janda begini, saya nggak mau sama bapak kamu. Maaf ya
Mbak. Dasar bukan kebahagiaan orang. Kita mau ngerti apa-apa, jangan kayak gini dong, Mbak. Saya di sini bantuin Mbak, kalau kita salah kayak gini kan kita jatuhnya jadi nuduh, suzon sama orang. Kak, kurang bukti apa lagi sih? Teman-teman ayah aja udah bilang kayak gitu. Itu semua hanya dari omongan, Mbak. Kita nggak bisa nuduh orang hanya karena dari omongan orang Terus lain. kenapa ayah aku tadi langsung pergi langsung kayak gitu, Kak? Mbak, ya Mbak kan cari rezeki ya buat Mbak. Kenapa harus suzon sih, Mbak? Mbak nggak mau lu tadi Mbak salah. Sabar dong, Mbak, jadi orang. Bukan sih jadi emosi. Aku tuh sakit hati, Kak. Aku pengen keluarga aku tuh kayak dulu tanpa ada masalah apapun. Dan semenjak ada dia, Kak, semuanya jadi runyam. Setiap hari aku harus dengerin ocehan keluarga aku. Belum lagi aku yang harus dijadiin sama dia, Kak. Halo, Assalamualaikum ya. Gue kan ngikutin dia naik motor tadi. Dia berhenti di rumah. Ternyata tahu nih rumah siapa. Rumah apaan? Katanya sih rumahnya pengen kayak ada pesta gitu. Terus? Iya banyak anak-anak kayak anak-anak jalanan gitu. Anak-anak. Lo yakin nggak salah ngikutin orang? Udah gini aja deh, lu langsung sini ya, gue Sherlock. Yaudah, yaudah. Kenapa lagi, Kak, sama ayah, Kak? Pesta apa lagi ini? Iya, saya juga nggak tahu, Mbak. Ya udah mendingan sekarang kita nyamperin Mario aja deh. Dia udah sama ayah, Mbak. Ya. Ya Allah. Yuk, semua yuk. Yuk. Di mana Papa, Kak? Kak, ayah di mana, Kak? Tadi yang Mbak tuh berhenti masuk rumah ini. Cuman saya tadi tanya warga di sini katanya nggak tahu rumah ini siapa. Loh, Mbak. Mbak. Waduh, Mbak, jangan dulu dong, Mbak. Mbak. Ayah lagi ngapain? Ya Allah. Ayah, aku minta maaf sama ayah. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba. Pak, saya pengen nanya, kegiatan Bapak tuh di sini apa ya, Pak ya? Kegiatan saya di sini mengajar ngaji jalanan. Rezeki hasil saya ngojek, saya sumbangkan ke jalanan. Jadi Bapak di sini tuh mengajar ngaji anak-anak jalanan. Terus maksudnya sebagian pendapatan Bapak itu disumbangkan untuk anak-anak jalanan ini. Untuk buku. Aku minta maaf, ayah. Kenapa Bapak nggak jujur sama Fatimah, Pak? Kan kalau ini kan jadinya kan Fatimah jadi sungguh sama Bapak. Aku minta maaf. Ini saya rahasiakan. Ayo, Kak, aku pengen cari ibu, Kak. Fatimah bentar dulu, dengerin aja kamu ngomong dulu dong. Mbak. Aku pengen tahu ibu. Ya, ayo. Udah, ayah, aku cuma pengen tahu ibu tuh kayak gimana selama ini. Ini urusan apa sama ibu? Ayah, aku juga anak ayah, aku harus perlu tahu itu. Ayo, Kak, ayo, Kak. Gini deh Pak. Biar Fatimah coba kita yang tanggung jawab ya Pak ya. Mungkin kita antar pulang Fatimah aja ya Pak ya. Gimana? Bapak setuju? Ya gitu ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Kita antar pulang Fatimah ya. Ya yaudah maaf ya Pak kalau ganggu ya Pak ya. Maaf ya, adik-adik ya. Berarti selama ini tuh aku salah. Aku udah salah sangka sama ayah. Ternyata ayah tuh baik. Tapi kenapa ibu kayak gitu? Astagfirullahaladzim, Fatimah. Kamu dari tadi nyalain ibu mulu sih. Dia tuh ibu kamu loh, dia yang lahirin kamu loh. Iya, aku tahu, Kak. Sekarang udah terbukti kalau ayah itu emang gak salah. Nah, terus sekarang permasalahannya kenapa ibu selalu marah-marah sama ayah, bilang selalu katanya biayanya selalu kurang, Kak. Gini loh Fatimah, di sini kamu tuh posisinya anak. Kalau memang orang tua kamu melakukan kesalahan, ya sewajarnya kamu itu memaafkan.
bukan malah menuduh-nuduh atau malah suzon sama Aku ibu nggak kamu. menuduh kak, semua udah terbukti kan ayah nggak salah gitu, berarti di posisi ini tuh emang ibu yang salah kak. Saya kan udah bilang mbak, jangan menyalahkan orang lain tanpa bukti. Dan saya udah bilang kalau misalnya orang tua punya masalah bukan berarti anaknya harus tahu. Tapi aku tuh pengen kayak dulu kak, aku tuh ngerasa stres di rumah, harus ngedenger kali mereka tuh berantem terus tiap hari. Aku capek kak. Aku bingung kak, harus kayak gimana lagi. Ya udah, kali ini kita minta kamu istighfar ya. Sabar. Nanti kita samperin aja ke rumah, siapa tahu ibu ada di rumah kan. Ini Mas Bas kenapa berhenti mas? Kenapa sih Mas Bas? Kak, itu ibu kak. Ayo kak, keluar kak. Bentar dulu. Kita liatin dia ngapain. Kok dia di pinggir jalan nongkrong sama itu dua orang? Itu siapa kak? Ayo kak, keluar kak. Aku pengen tahu kak. Jangan kita lihat. Nggak mungkin itu temennya mama kamu kan, temennya ibu kamu bisa kan? Ntar kita malah ngeganggu. Fatima tenang dulu. Keras banget, udah. Kayak ibunya kali. Fatima. Loh, Mas mau kemana? Mas kenapa lari? Mas. Ngapain di sini? Ibu ngapain di sini? Kenapa dari tadi ngikutin ibu? Iya, kenapa sih? Ngapain kamu di sini? Bu. Mas Ibu sabar dulu. Ibu sabar. Ini apaan sih? Ini juga apaan sih sampai kamera? Ini kan anak ibu. Bu. Ibu sabar. Ibu istighfar. Kalian siap? Kamu ngapain di sini? Iya siapa? Kamu ngapain? Pulang. Ibu bilang pulang. Ibu. Gimana ayah pulang kamu? Bu, ibu. Ya Allah, ibu istighfar, Bu. Ini kan anak ibu kasar banget sih. Ikut campur aja urusan saya. Dari pagi kalian ngikutin saya. Ngapain sih kamu di sini? Selama ini apa yang aku pikir itu salah sama ayah. Ternyata yang paling belakang tuh ibu. Bener, anak kurang. Anak Ya Allah, Bu, ibu istighfar. bener kamu ya. Bu, Aku pengen kayak dulu, Bu. Kayak dulu apa lagi? Kayak dulu kayak gimana? Lama ini ibu cari alasan. Marah-marah sama ayah. Ternyata cuma buat belain cowok kayak dia. Ayah kamu nggak punya apa-apa. Ayah kamu nggak punya uang. Tahu Astagfirullah, nggak, Bu. Nggak Ibu. pernah ngasih ibu ke. Ya Allah. Tahu nggak kamu? Ibu tenang dulu, Bu. Ibu maksudnya apaan, Bu? Bu. Ibu mau kemana, Bu? Ibu, ini kan anak ibu, Fatima. Bu. Motor, gue minta motor. Lihat kan Mbak, kebukti semua kan Kak. Ibu aku main belakang. Apa yang ada dalam pikiran aku tuh semua benar. Kenapa dia harus gandengan segala Kak? Kenapa harus mesraan kayak gitu? Bukan kayak gitu caranya. Kakak tuh nggak ngerti perasaan aku Kak. Mungkin mereka emang mungkin mereka emang akrab sebelumnya. Kenapa ibu harus kayak gini ya Allah? Ayahnya Fatima aja baik banget. Dia ngajarin anak-anak jalanan buat ngaji. Ibunya malah kayak begini, istrinya.
Dia nelfon siapa itu? Dia beli kacamata buat siapa sih? Itu kan kacamata cowok kan? Kamu kan ngikutin kan tuh? Ibu Mbak berhenti di sana tuh. Bukan bener kak. Bener Dia apaan? ngapain lagi? Iya, gue dari tadi ngeliatin kan. Dia kayak milih-milih kacamata gitu. Cuman itu kacamata cowok, Fat. Kok kayak cowok yang tadi sih kak? Itu kan yang tadi kan? Yang gue kejar nggak dapet tadi? Waduh kan bener kak, aku tuh gak salah. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ngapain coba gandeng-gandeng kan sampai kecup-kecup gitu sih kak? Itu dibeliin kacamata. Tuh kan dicoba-cobain. Tuh kan kak, bener selama ini uang ayah dipakai cuma buat belanjain cowok itu. Kak, HP mana kak? Aku pinjam HP saya. Iya, aku pinjam HP kak. Aku pengen foto, aku pengen telepon ayah kak. Aku pengen telepon. Gimana kamu inget nomornya kamu? Aku inget kak, aku apal. Aku pengen telepon ayah. Halo, ayah. Ayah cepet kesini ya. Ibu ya. Ibu ya, ayah cepet kesini buruan. Iya. Ayo kan, cepet. Ayo, yuk, mas di sana, mas. Dia berhenti di tempat makan sih. Iya kan? Ya, kak. Itu kok. Lo itu bukannya Anton? Iya, Itu yang dijodohin sama kamu kan? iya, Anton dia kak. Dia ngapain di situ? Ya berarti kenal dong tadi yang bareng sama mama kamu. Tuh kan kak, kenapa aku tuh nggak mau sama Anton tuh kayak gitu? Tega sih. Selama ini berarti dia kerja sama. Itu mereka masuk ke Kak, ayo kak, aku pengen gerbek dia kak. Ayo kak. Jangan dulu. Kita mending tunggu di sini dulu. Kita kan mau tunggu ayah kamu di sini. Ya terus dia ngapain dia di sana? Udah deh, kamu tuh jangan gegabah terus. Kalau emang kamu mau ngebuktiin, tunggu dulu yang kamu sabar. Mereka mau ngapain kak? Itu Tante cabut. Loh, kok dia tuh pergi tuh? Dia keburu pergi kak. Tante cabut. Ngapain coba tuh? Coba deh, lihat dulu. Coba. Nah itu, ayah kamu kok malah ke situ sih? Itu ayah kamu tuh. Ayo kak. Kok dia tahu? Ayo. Bapak apaan sih? Kemana? Ini, bapak saya masuk dulu. Udah biarin. Pakai pukul-pukul meja segala. Benar-benar. Ibu ini keterlaluan ini sama Brodong itu. Maksud bapak apa? Maksud bapak apa? Itu udah selingkuh sama Brodong itu. Pantat aja udah tak habis sama kamu. Brodong itu. Bapak ini ibu udah salah. Sabar ya, Pak. Ibu udah khianatin ayah, Bu. Di mana pikiran ibu? Selama ini ayah bantu tuh kerja kesana kemari buat ibu, buat aku. Uangnya malah dipakai buat sih. Maafin ibu, Pak. Maafin ibu, Pak.
Kamu udah keterlaluan tau. Kamu udah selingkuh pernah diberondong itu. Bapak kecewa sama kamu. Aku kecewa sama kamu. Maafin ibu, Pak. Bapak kecewa sama kamu. Ibu nggak akan ulangin lagi, Pak. Kamu itu mau. Kecewa sama kamu. Kamu udah membatalkan semuanya ini. Iya, ibu nggak bakal ngelakuin lagi, Pak. Ibu nggak akan ngelakuin lagi. Maafin ibu. Bapak maafin ibu. Maafin ibu. Maafin ibu, Pak. Bapak maafin ibu, Pak. Bapak maafin ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Saudaraku, di dalam Islam memang sudah diatur hukukuz zaujiyah, artinya hak-hak di dalam berumah tangga. Ada hak suami, ada hak istri, ada kewajiban suami, ada juga kewajiban istri. Nah, begitulah supaya keluarga itu menjadi sakinah, penuh dengan mawaddah dan rahmah kasih sayang. Nah, seperti dalam tayangan tadi, seorang istri yang tanpa izin suaminya kemudian keluar menemui banyak laki-laki, dan ini sesungguhnya sudah melanggar aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bahasa agama disebut ikhtilat atau terjadinya percampuran antara imra'ah ajnabiyah atau seorang wanita dengan laki-laki ajnabi yang sesungguhnya akan membuka fitnah. Dan akhirnya memang terjadi di sini. Ternyata bukan saja dari kerabat dekat, bukan saja dari keluarga, bukan saja dari ipar. Orang-orang pun yang melihat, walaupun wanita ini atau istri ini tidak melakukan perbuatan yang menyimpang di luar sana, tapi orang kemudian sudah mempunyai kesan negatif terhadap istri. Namun saudaraku, alhamdulillah, akhirnya keretakan di dalam keluarga, baik dalam rumah tangga, anak, istri, suami, ataupun mungkin yang lebih lebar dari ini, kemudian akhirnya mencoba untuk saling memahami, mencoba kemudian yang satu juga memperbaiki diri, meminta maaf, dan kemudian tidak lagi mengulang perbuatan yang buruk, sehingga kemudian hubungan yang baik akhirnya bisa kembali mereka rasakan. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi rumahku surgaku, karena kalau tidak ini akan menjadi rumahku na'udzubillah nerakaku, karena hari-hari penuh dengan fitnah, hari-hari penuh dengan keadaan yang tidak mengenakkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengambil pesan moral dari tayangan-tayangan Terangkanlah, sehingga ini bukan saja menjadi tontonan tapi juga bisa menjadi tuntunan dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.